Hai, balik lagi di series review tempat kamu bisa nonton tanpa harus buang-buang waktu. Kali ini kita akan membahas series berjudul Behind Her Eyes tahun 2021. Sebagai gambaran, series ini menceritakan tentang seorang psikiater yang memiliki istri namun berselingkuh dengan asistennya. Asisten dokter ini juga berteman dengan istri dokter, namun ternyata alasan ia berselingkuh menyimpan rahasia gelap. Series ini slow burn, jadi mungkin lumayan boring di awal-awal, tapi Mimin yakin kamu pasti nggak bisa nebak plot twist ini. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal series ini, kita akan melihat perempuan bernama Louis yang akan kita panggil Lu. Ia memiliki seorang anak laki-laki, namun ia dan mantan suaminya telah bercerai dan anak mereka tinggal bersama Lu. Malam ini, Lu berencana pergi keluar bersama temannya sehingga ia menitipkan anaknya pada tetangganya. Lu pergi ke bar namun temannya tak kunjung datang yang ternyata membatalkan pertemuan mereka karena ada sesuatu yang mendadak. Lu berencana pulang namun tanpa sengaja ia menabrak seorang pria hingga menumpahkan minuman seorang pria bernama David. Karena Lu merasa tidak enak sehingga ia ingin mengganti minuman David yang ia tumpahkan. Lu ingin segera pergi, namun David ingin mengajaknya berbicara. David bercerita kalau ia baru saja pindah ke kota ini sehingga ia tidak tahu banyak tempat ini. Lu yang seharusnya bertemu temannya tentu kesepian dan senang bisa berbicara dengan David. Mereka cukup nyambung bicara dan saling tertarik. Setelah cukup lama berbicara di dalam bar, mereka berencana pulang. Tahu kalau mereka saling menyukai, mereka berciuman, namun di tengah ciuman David merubah pikirannya. Ia berpikir apa yang ia lakukan salah kemudian meninggalkan Lu di sana. Keesokan harinya, Lu bekerja di sebuah klinik psikiater sebagai asisten psikiater. Rekan kerjanya memberitahu kalau psikiater baru saja masuk dan Lu melewatkannya. Lu mengintip dan ternyata psikiater baru itu adalah David yang kini akan menjadi bosnya. Namun ternyata David kesini membawa istrinya dan mereka sedang berbicara dengan pemimpin klinik. Karena inilah David merubah pikirannya saat berciuman dengan Lu karena ia sudah memiliki istri. Merasa panik, Lu memilih bersembunyi dan mengunci diri di dalam toilet. Waktu berlalu, Lu sudah di rumah dan bersiap untuk tidur. Namun ternyata Lu memiliki masalah mimpi buruk tentang kematian ibunya yang sering ia lihat di setiap malamnya. Di mimpi ini, Lu sering gelisah dan tiba-tiba terbangun di tempat lain karena mimpinya ini membuatnya sering sleepwalking. Keesokan harinya di tempat lain, David sedang di rumah bersama istrinya yang bernama Adele. David sangat sibuk, bahkan ia bekerja saat di rumah. Walau mereka terlihat serasi, namun entah kenapa hubungan mereka terlihat dingin. Sebelum pergi bekerja, David ingin melihat Adele meminum sebuah pil untuk memastikannya. Setelah David pergi, kini Adele sendirian di rumah. Hari masih pagi, namun ia memilih kembali ke kasur dan tidur dengan posisi seperti orang meninggal. Sementara itu, Lu juga sudah sampai di kantornya untuk bekerja. Saat sarapan, saus dari roti Lu terjatuh dan mengenai pakaiannya. Setelah membersihkannya, Lu membereskan ruangan David karena itu adalah salah satu tugasnya. Hello? Oh God. It's you. Tak lama kemudian, David sampai di kantornya dan bertemu dengan Lu. David mengenali Lu sebagai orang yang bertemu dengannya di bar sebelumnya. Walau mereka bicara lama di bar, namun mereka saling tidak tahu nama mereka sehingga sekarang secara resmi mereka berkenalan. Lu berkata kalau ia akan profesional dalam bekerja dan tidak akan memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi di bar. David sendiri meminta maaf karena seharusnya ia tidak melakukan apa yang ia lakukan sebelumnya. Ia tidak menjelaskannya, namun ia merasa sangat buruk. Lu tidak ingin memperpanjang masalah ini dan ingin mereka melupakan kejadian itu. Sebelum pergi, David meminta Lu yang merupakan warga lokal untuk menunjukkan lingkungan di sekitar. David memiliki spesialisasi dalam mengurus addiction terutama pada barang terlarang dan ingin membantu masyarakat. Series ini memiliki dua timeline. Timeline masa sekarang dan saat Adele masih muda di tempat rehabilitasi. Karena dua timeline ini tidak bisa diceritakan terpisah, jadi di series ini kita bakal lumayan sering maju mundur ya. Kini kita flashback ke masa lalu.
Adele muda sedang direhabilitasi dan di sana ia bertemu dengan pria bernama Rob yang juga direhabilitasi. You're the girl who paints fires. Adele dikenal sebagai perempuan yang melukis api karena beberapa waktu lalu rumahnya terbakar dan kedua orang tuanya meninggal. Hal ini meninggalkan trauma berat di dalam jiwa Adele sehingga ia direhabilitasi. You're the boy who sleepwalks. Yeah. Keep waking everybody up, right? Sementara Rob dikenal sebagai pria yang sering sleepwalking dan sering membangunkan orang-orang karena teriakannya. Namun Rob di sini bukan karena naik terornya, melainkan karena ia seorang pecandu. Kembali ke masa sekarang, di suatu pagi David memberikan ponsel Adele karena ternyata selama ini ia menyitanya dan Adele sangat senang. David memberitahu kalau ia akan melakukan kegiatan sosial dengan para pecandu untuk membantu mereka. Hal ini akan membuatnya lebih sering di luar rumah termasuk di weekend. David bertanya apakah ini akan menjadi masalah dan Adele membantahnya. Sementara itu, di malam hari saat Lou akan tidur, Lou memiliki masalah yang sama seperti Rob di mana ia sering mengalami naik teror tentang kematian ibunya. Lou juga sering sleepwalking dan kali ini bahkan hingga di balkon, namun untungnya Lou bangun tepat waktu. Lou menangis karena ia sangat ketakutan dan ia tidak memiliki siapapun untuk mencurahkan isi hatinya. Keesokan harinya, anak Lou pulang karena weekend kemarin ia tinggal bersama ayahnya. Mantan suami Lou memberitahu kalau istri barunya akan pergi ke Prancis dan ingin anak Lou ikut dengannya. Karena kejadian semalam membuat mood Lou jelek dan melarang anaknya untuk pergi ke Prancis. You're not going to France. Why? Because I said so. That's no reason. Saat anak Lou tahu kalau ia tidak diizinkan pergi ke Prancis, ia marah sehingga berkata ia membenci Lou dan tentu hal ini menambah beban pikiran Lou. Keesokan harinya, Lou berubah pikiran dan mengizinkan anaknya untuk pergi ke Prancis karena mantan suami Lou juga mencintai anaknya. Tak lama kemudian, Lou mengantar anaknya ke sekolah. Namun saat di perjalanan pulang, tanpa sengaja ia menabrak Adele hingga terjatuh. Lou mengenali Adele sebagai istri David karena ia pernah melihatnya saat pertama kali datang ke kantor. Namun tentunya Adele tidak mengenal Lou, namun Lou memberitahu kalau ia bekerja sebagai asisten David 3 hari seminggu dan hari ini adalah hari liburnya. Karena berpikir kalau pertemuan ini mengejutkan, Adele yang tidak memiliki teman di London mengajak Lou untuk ngopi agar bisa saling mengenal. Awalnya Lou menolak karena tidak merasa nyaman karena pernah mencium David. Namun karena Adele berkata kalau ia tidak memiliki teman membuat Lou merasa kasihan dan menerima ajakannya. Mereka pergi ke sebuah kafe dan Lou bertanya apa pekerjaan Adele. Adele menjawab kalau ia tidak bekerja karena ia berasal dari keluarga yang kaya. Saat ini mereka berada di London dan Adele yang berasal dari Scotland tidak memiliki teman. Adele melihat bekas luka di tangan Lou dan bertanya kenapa. Lou menjawab kalau malam kemarin ia terluka saat mengalami sleepwalking. Mendengar ini, Adele menjadi tertarik dengan naik teror yang dialami Lou. Namun di saat yang sama, telepon Adele berbunyi dan yang menelponnya adalah David yang menanyakannya di mana. Adele berkata kalau ia sedang di kafe sendirian. David akan menelponnya lagi di jam 2:30 dan ingin Adele sudah ada di rumah di waktu itu. Setelah telepon berakhir, Adele meminta nomor Lou, kemudian pertemuan mereka berakhir. Louise, this is gonna sound silly, but I'd rather you didn't mention to David that we did this. Namun sebelum pergi, Adele ingin Lou tidak memberitahu David tentang pertemuan mereka. Waktu berlalu, Adele sudah berada di rumah. Ia melukis kamarnya dan di dalam laci obat kita bisa melihat banyak obat yang harus ia minum. Namun Adele tidak memakannya, melainkan hanya membuang satu pil agar David tidak mencurigainya. Flashback ke masa lalu, Adele dan Rob sangat dekat dan sering menghabiskan waktu bersama. Namun kali ini Adele menerima telepon dari David dan Adele sangat senang bahkan hingga berlari meninggalkan Rob. Artinya walau saat ini Adele sedang direhab namun ia dan David sudah berhubungan dan saling mencintai. David tidak bisa menemui Adele karena ia kuliah namun setidaknya mereka bisa berbicara di telepon. Setelah menelepon, Adele dan Rob kembali berbicara. Rob bertanya kenapa Adele menggunakan jam tangan. Ia menjawab kalau jam tangan ini sebenarnya adalah milik David.
namun ia tidak bisa memakainya sekarang sehingga Adele yang akan memakainya hingga ia keluar dari rehab. Kembali ke masa sekarang, di jam 2:30 David menelpon telepon rumah seperti katanya. Hal ini David lakukan untuk memastikan kalau Adele sudah di rumah. Sepertinya David sangat khawatir jika Adele keluar dan bertemu orang lain, namun belum jelas kenapa ia melakukannya. Setelah telepon berakhir, Adele melanjutkan melukis dan yang ia lukis adalah sebuah hutan. Kemudian Adele pergi ke basement untuk mencari sesuatu. Yang ia cari adalah sebuah kotak berisi beberapa foto dan sebuah buku berwarna merah. Buku ini adalah buku diari milik Rob. Buku ini memiliki petunjuk untuk mengatasi naik terornya, yaitu dengan mencubit dirinya sendiri dan berkata kalau aku bangun setiap jam. Kemudian lihat tangan dan menghitung jari, kemudian melihat jam, lihat tempat lain, lalu kembali. Tetap tenang dan fokus, lalu pikirkanlah sebuah pintu. Waktu berlalu, David sudah pulang dan melihat di kamarnya ada lukisan hutan tempat rehab Adele dan Rob. David tidak suka dengan tempat itu karena sepertinya ia melihat atau mengalami sesuatu di sana. Keesokan harinya, Lou mengantar anaknya ke sekolah seperti biasa. Ia menerima pesan dari Adele yang mengajaknya pergi ke gym besok. Lou tidak menjawabnya dan pergi ke kantor seperti biasa. Rekannya memberitahu kalau David datang ke kantor dengan bad mood. Lou memasuki ruangan David dan benar adanya David memang sedang bad mood, padahal Lou kesini hanya untuk memberi jadwal sesi pasien hari ini. Now can you knock next time? Actually, I did. Setelah keluar dari ruangan David, Lou memutuskan untuk menerima ajakan Adele untuk pergi ke gym. Sementara itu, seorang pria bernama Anthony sedang bersama orang tuanya yang mengantarnya untuk menemui David. Anthony adalah seorang pecandu dan walau awalnya Anthony menolak, namun setelah berbicara dengan David, ia merasa nyaman. Keesokan harinya, David pergi bekerja dari rumah bahkan tidak berpamitan pada Adele yang sepertinya menunjukkan hubungan mereka yang aneh. Kemudian Adele pergi ke apartemen Lou untuk pergi ke gym bersama. Adele melihat-lihat tempat itu yang memang berada di tempat yang cukup bagus. Kemudian sesuai rencana mereka pergi ke gym dan karena Lou jarang berolahraga, ia kesulitan mengikuti pace Adele. Saat mereka di sauna, Adele bercerita kalau ia sudah menikah dengan David 10 tahun sejak ia berusia 18 tahun. Orang tua David bekerja sebagai petani di wilayah Adele. Ternyata kenapa Adele selamat dari kebakaran yang membunuh orang tuanya adalah karena David menyelamatkannya. Saat ini adalah jam 2 kurang dan Adele mengajak Lou ke rumahnya untuk makan siang bersama. Lou sangat kagum dengan rumah besar yang digunakan David dan Adele. Alasan kenapa Adele ingin segera pulang karena David selalu menelepon rumah di jam yang sama setiap hari. Lou menyadari David melakukan ini untuk memastikan kalau Adele ada di rumah seolah ia adalah seorang tahanan rumah. Sesuai dugaan, telepon berbunyi dan Adele mengangkatnya. Pembicaraan ini tidak bertahan lama karena David hanya perlu mendengar suara Adele untuk memastikan kalau ia memang di rumah. Kemudian saat mereka makan siang, Adele bertanya apakah Lou pernah berbicara dengan orang lain tentang naik terornya. Ia menjelaskan orang-orang hanya berkata kalau itu hanya mimpi buruk karena orang yang mengalami naik teror biasanya tidak mengingat mimpi buruknya. Adele membantahnya karena menurutnya orang yang mengalami naik teror tetap bisa mengingat mimpi buruk itu walau ini adalah kasus yang sangat langka. Adele juga berkata kalau ia juga mengalami hal yang sama dan Lou harus belajar mengendalikan mimpinya. Adele memberikan buku diari milik Rob untuk Lou. Waktu berlalu, Lou sudah berada di rumah dan membantu anaknya membereskan pakaiannya yang akan dibawa ke Prancis. Sehingga untuk beberapa hari ke depan Lou akan sendirian di rumah. Di malam hari, Lou mulai membaca buku diari Rob. Rob menjelaskan ia melakukan hal-hal yang sebelumnya disebutkan seperti menghitung jarinya, namun hal ini tidak berefek apapun. Ia tetap mengalami naik teror dan mimpi buruknya adalah ia dikejar zombie menakutkan. Rob berpikir kalau tempat ini tidak membantunya dan satu-satunya sumber kebahagiaannya di sini adalah Adele. Adele memiliki masalahnya sendiri namun ia ingin membantu Rob. Sehingga Rob akan tetap melakukan apa yang petugas rehab lakukan untuk Adele. Sebelum membaca lebih jauh, bel rumah berbunyi dan orang yang datang adalah David. David kesini untuk memeriksa keadaan Lou karena hari ini Lou izin sakit. Sebenarnya Lou tidak bekerja karena ingin menghabiskan waktu bersama anaknya sebelum ke Prancis.
Lu menjelaskan alasan itu dan mendengar ini David senang karena setidaknya Lu bukan tidak masuk bekerja karena kesal pada David. I didn't want to go home. I was walking around and I found myself here. David menjelaskan kalau ia di sini karena ia tidak ingin pulang dan tanpa sadar ia sudah sampai di sini. Lu bertanya bagaimana hubungan David bersama Adele. Ia menjawab kalau ia dan Adele sudah menikah cukup lama. Namun mereka juga sudah lama tidak tertawa, apalagi kini David terus memikirkan Lu. Lu merasa canggung dan meminta David segera pulang. Namun karena mereka memang saling menyukai, mereka malah berhubungan badan dan sudah resmi berselingkuh. Setelah selesai berhubungan, mereka berpikir kalau yang mereka lakukan adalah sebuah kesalahan. Kemudian David pulang dan Adele masih belum tidur walau sudah di kasur. Namun David tidak tidur di kamar Adele dan memilih tidur di kamar lain yang menunjukkan pernikahan mereka yang tidak baik-baik saja. Keesokan harinya, David berangkat bekerja tanpa pamitan dengan Adele seperti biasa. Saat bertemu dengan Lu di kantor, mereka berusaha untuk tetap profesional dan tidak melibatkan hal kemarin di kantor. Setelah pekerjaan selesai, David kembali ke rumah Lu. Lu memberitahu kalau ia merasa sangat bersalah atas apa yang mereka lakukan kemarin. Lu bertanya kenapa David kesini dan David tidak bisa menjawabnya. David balik bertanya kenapa Lu mengizinkannya masuk dan Lu juga tidak bisa menjawabnya. Saat ini Lu single dan pernikahan David sedang tidak bahagia. Namun tentu ini bukan alasan untuk David berselingkuh, apalagi sekarang Lu cukup dekat dengan Adele sehingga ia mengusir David. Saat malam tiba, Adele sudah memasak sangat banyak makanan dan tinggal menunggu David. Saat David pulang, ia berkata kalau ia tidak lapar. Adele berusaha untuk membuat David bahagia, namun David menjawab apakah sesuatu terjadi lagi. Sepertinya sesuatu pernah terjadi yang membuat mereka harus pindah ke London dan karena inilah David sering memeriksa kalau Adele ada di rumah. Keesokan harinya, Adele terus mengirimi Lu pesan untuk mengajaknya bertemu. Namun Lu yang merasa bersalah karena berselingkuh dengan David tak sanggup untuk menemuinya. Waktu berlalu, kini adalah saatnya David menelpon Adele dan Lu yang sudah mengetahuinya menguping melalui teleponnya. Then maybe find some cozy cafe for a coffee. Is that meant to be funny? David bertanya apa yang akan Adele lakukan hari ini dan Adele menjawab kalau ia akan pergi ke gym dan kafe. Mendengar ini membuat David defensif dan tidak ingin Adele melakukan hal yang aneh. Keesokan harinya, karena merasa kasihan pada Adele yang kesepian, membuat Lu menemaninya ke kafe. Adele memberitahu kalau David adalah orang yang perfeksionis dan suka mengatur. Ketika sesuatu tak bisa ia kontrol, membuatnya menjadi stres dan sering memilih pilihan buruk. Selain itu, Adele menyarankan Lu untuk terus membaca buku Rob untuk membantu naik terornya. Di malam hari, Lu kembali melanjutkan diari Rob. Seperti biasa, mimpi Rob adalah dikejar zombie dan yang bisa ia lakukan hanya berlari dan bersembunyi. Namun kali ini karena sudah terbiasa melihat tangan dan menghitung jarinya, setiap jam Rob melihat jarinya yang ternyata memiliki 6 jari. Hal ini membuatnya tersadar kalau saat ini ia sedang bermimpi dan mulai memikirkan sebuah pintu. Rob memasuki pintu itu yang menunjukkan sebuah tempat yang indah dengan Adele di dalamnya dan ini adalah apa yang Rob inginkan. Artinya jika Rob dan Lu bisa mengontrol naik terornya, mereka bisa menggunakannya untuk berada di tempat di mana mereka bisa melakukan apapun. Keesokan harinya, David memberi obat baru untuk Adele karena berpikir ia semakin sulit diatur. David bahkan melihatnya untuk memastikannya meminum obat ini. Namun setelah David pergi, dengan cepat Adele mencoba membuang obat itu dari perutnya. Saat malam tiba, pekerjaan sudah selesai namun David dan Lu masih berada di kantor. David mengundang Lu untuk minum sebentar. Mereka berbicara sebentar dan David merasa sangat bersalah atas perselingkuhan mereka. David sebenarnya sangat menderita namun hal itu tak bisa ia jelaskan pada Lu. Kemudian mereka berhubungan badan di kantor. Waktu berlalu, setelah dari kantor, Lu pergi ke bar menemui temannya dan memberitahu perselingkuhannya dengan David. Lu menjelaskan kalau ia menyukai David dan Adele sehingga saat ini ia sedang merasa dilema. Lu memandang Adele sebagai seorang perempuan yang sempurna sehingga ia bingung kenapa David tidak puas dengan Adele dan berselingkuh dengannya. David dan Adele lebih bahagia saat mereka bersama Lu daripada saat mereka bersama. Teman Lu menyarankan untuk menjauhi mereka karena hal ini bisa berakhir buruk. Namun Lu pikir kalau ia tidak suka dengan orang yang selalu mengalah dan juga ingin bahagia.
Temannya masih berpikir kalau ini adalah ide buruk dan Lu membohonginya dengan berkata kalau ia akan menurutinya. Lu masih berselingkuh dengan Rob dan berteman dengan Adele seolah tak terjadi apa-apa. Suatu hari saat David dan Lu berselingkuh, kita bisa melihat kalau tangan kanan David memiliki luka bakar yang cukup parah. David menjelaskan kalau luka ini ia dapatkan saat menyelamatkan seorang perempuan dari rumahnya yang terbakar. Suatu malam saat Lu tidur, ia mengalami night terror. Ia melihat di suatu ruangan Adele dan David sama-sama terbakar. Tubuh Lu juga terbakar dan ia menepuk-nepuk tubuhnya dan saat ia terbangun, ia sudah di kamar anaknya karena sleepwalking. Flashback ke masa lalu. Adele yang seorang anak yatim piatu mewarisi seluruh kekayaan keluarganya dan mengurusnya bersama pengacara saat di tempat rehab. Adele memberi semua kekayaannya pada David karena setelah Adele keluar dari tempat rehab, ia dan David akan menikah. Rob berpikir ini ide buruk karena ia takut kalau yang diincar David adalah kekayaan Adele dan akan meninggalkannya. We're getting married as soon as I get out of here. What's mine will be his then anyway. Adele membantah dan memberitahu alasan kenapa saat ini ia memakai jam tangan yang ia beli untuk David adalah karena David belum bisa memakainya. Hal ini karena tangannya masih terluka saat menyelamatkannya keluar dari rumah yang terbakar. Kembali ke masa sekarang, Adele pergi ke sebuah lingkungan geng. Di sana ia mencari masalah dan dipukul seseorang. Tak lama kemudian Adele pulang dan David melihat mata Adele memar karena dipukul sebelumnya. Namun Adele memberitahu kalau luka ini ia dapat karena terjatuh di dapur. Di tempat lain, Lu sedang tidur dan tentunya ia mengalami night terror dan sekarang Adele sudah menjadi bagian dari night terrornya. Sama seperti Rob karena lumayan terbiasa menghitung jari, Lu menyadari kalau jarinya ada 6 yang artinya saat ini ia sedang bermimpi. Ia membayangkan sebuah pintu dan memasukinya dan mimpi indahnya adalah sebuah rumah yang cantik dan homey. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama Lu bisa tersenyum saat tidur. Sementara itu, David baru sampai di rumahnya dan Adele sudah menunggunya. David muak dengan Adele apalagi atas apa yang terjadi sebelum mereka pindah ke London yang masih tidak kita ketahui. David ingin menyerah namun Adele berkata kalau mereka memiliki sesuatu yang tidak boleh orang lain ketahui. Keesokan harinya, Lu terbangun dengan mood yang baik untuk mengawali paginya. Sementara pagi Adele dimulai dengan David yang memintanya meminum obat. Waktu berlalu, Anthony datang ke rumah David untuk menemuinya, namun tentunya hanya ada Adele di rumah saat ini. What happened to your face? Saat Anthony melihat mata Adele yang lebam, membuatnya bertanya apakah yang memukulnya adalah David. Mendengar pertanyaan ini, Adele tidak menjawab apapun, membuat Anthony berpikir kalau David telah melakukan KDRT. Kemudian Adele bertemu dengan Lu untuk olahraga. Lu baru melihat luka Adele dan ia memberitahu kalau lukanya karena terjatuh di dapur. Namun Adele membuat impression seolah ia berbohong dan tidak ingin memberitahu Lu yang sebenarnya. What's going on? Are you hurt anywhere else? No. Honestly, it was such a silly thing. Setelah jogging, Lu memberitahu kalau ia sudah berhasil mengontrol mimpinya. Ia pergi ke rumah lamanya dan tidur di kamar masa kecilnya. Adele memberitahu kalau Lu bisa pergi kemanapun yang ia mau. Keesokan harinya, Lu bekerja seperti biasa. Ternyata orang tua Anthony memberitahu pemimpin klinik kalau David yang melakukan KDRT pada Adele. Tentu David membantah karena ia tidak mungkin melakukan itu. Namun bosnya tidak bisa mengabaikan tuduhan sebesar ini tanpa menginvestigasinya terlebih dahulu. David meminta bosnya untuk menelepon Adele dan menanyakannya langsung padanya. Bosnya menelepon Adele dan Lu yang penasaran menguping dengan teleponnya. Bos David bertanya apakah benar Anthony melihat David memukul Adele. Adele menjawab kalau ia terjatuh di dapur dan David tidak pernah memukulnya. Namun dari sudut pandang Lu yang ia pikir adalah David memang memukul Adele namun Adele takut padanya sehingga ia berbohong. Setelah pulang bekerja, David ke rumah Lu seolah ini adalah hal yang lumrah. Did you hit your wife? How'd you know about that? Lu bertanya apakah David memukul Adele, namun tentu David membantahnya. Namun tentu sulit bagi Lu untuk mempercayai David. Di malam hari, Lu tidur dan bermimpi naik terornya. Namun kini ia bisa mengatasinya dan mencari pintu ke tempat yang bisa membuatnya bahagia. Di sana ada David, namun David dihilangkan dari mimpi ini.
Namun tiba-tiba sebuah pintu lain muncul, namun sebelum Lu memasukinya, ia malah terbangun. Ia tidak bisa kembali tidur dan memutuskan untuk melanjutkan membaca buku diari Rob. Rob sangat mencintai Adele dan hari-harinya bersama Adele di tempat rehabilitasi ini merupakan momen paling bahagia dalam hidupnya. Namun Rob tidak mempercayai David. Rob berpikir David menyelamatkan Adele saat rumahnya terbakar terlalu banyak memiliki kebetulan. Rob akan melindungi Adele karena ia pikir kalau David tidak akan melakukannya. Keesokan harinya, Adele yang juga memiliki kemampuan yang sama dengan Lu berada di sebuah hutan di mana ada sebuah sumur. Ia memasuki sebuah pintu, namun kekuatan Adele jauh lebih hebat karena ia juga bisa melihat kenyataan. Saat ini, ia sedang berada di ruangan David di mana David dan Lu sedang berbicara. Saat ini, David sedang meminta maaf karena semalam ia menumpahkan amarahnya pada Lu dan ia tahu ini tidak adil. David merasa seperti orang yang berbeda saat bersama Lu dan terus memikirkannya. David menyatakan kalau ia mencintai Lu padahal ia masih menikahi Adele. Dan di saat yang sama Adele tersadar kemudian menangis setelah mendengar apa yang dikatakan David pada Lu. Sementara Lu menolak David karena menurutnya ini tidak adil dan David berjanji kalau ia akan menyelesaikan masalahnya terlebih dulu. Di tempat lain, Adele sedang berada di gym sendirian. Saat akan pulang dari gym, Adele memberitahu resepsionis gym untuk memperpanjang membership Lu namun menelponnya nanti. Kemudian Adele menemui Anthony di taman. Adele menemuinya untuk membeli barang terlarang darinya. Saat di rumah, Adele tidak mengkonsumsi barang terlarang itu melainkan menyimpannya di dalam lemari. Flashback ke masa lalu. Adele dan Rob sudah keluar dari tempat rehabilitasi dan Rob menemui Adele di rumahnya yang sangat besar. Seperti yang dikatakannya, Adele adalah orang yang sangat kaya. Saat ini, Adele dan Rob berdua, namun di weekend ini David juga akan datang dan Adele ingin mengenalkan Rob pada David. Kembali ke masa sekarang, David sedang di rumah dan telepon dari gym berbunyi yang diangkat David. David mendengar petugas gym menanyakan perpanjangan member atas nama Lu. Mendengar ini, David sadar kalau ini adalah ancaman Adele yang mengetahui Lu. Kemudian David menemui Adele dan memeriksa ponselnya dan ia menemukan nama Lu ada di sana. Kini David sadar kalau Lu dan Adele berteman dan sering bertemu. Di malam hari, David menemui Lu di rumahnya. David marah karena Lu dan Adele berteman namun Lu tidak pernah memberitahunya. Lu berkata kalau ia tidak ingin menjadi teman Adele namun Adele sangat kesepian sehingga Lu kasihan padanya. David bertanya apa yang Lu dengar tentangnya dari Adele. Lu menjawab kalau ia merasa bersalah karena berteman dengan Adele dan juga jatuh cinta pada David sementara Adele tidak salah apapun. What exactly do you think you know? I know you've got all her money. David menjadi marah dan akan pergi namun Lu berkata kalau David menikahi Adele hanya untuk hartanya saja. Mendengar ini David marah dan mengancam Lu untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya dan tidak lagi menemuinya dan Adele. Keesokan harinya, Lu mengundurkan diri dari pekerjaannya tanpa memberitahu alasannya bahkan pada rekan kerjanya. Setelah dari kantor, ia pergi ke rumah Adele namun Adele tak kunjung membuka pintu. Dari luar, Lu melihat Adele sedang tidur atau tak sadarkan diri. Lu menjadi panik sehingga ia memecahkan kaca pintu agar bisa masuk. Hey. Adele? Lu mencoba membangunkan Adele namun ia tak kunjung bangun. Namun tak lama kemudian Adele tiba-tiba tersadar seolah tak terjadi apa-apa. Lu memberitahu Adele kalau David sudah tahu tentangnya dan Adele. Lu ingin memberitahu Adele kalau ia dan David sudah berselingkuh namun Adele seperti sedang tak sadarkan diri. Lu berpikir Adele memakan barang terlarang dan Adele menunjuk ke laci obat dan Lu melihat banyak botol obat keras yang David paksa Adele minum. Lu bertanya sejak kapan ini terjadi dan Adele menjawab sejak ia dari Brighton. Adele menjawab saat mereka tinggal di Brighton, David berselingkuh dengan barista kafe bernama Marianne. Lu bingung kenapa Adele dan David tidak bercerai. Adele menjawab kalau hal ini tidak semudah itu karena David memiliki berkas yang bisa menunjukkan kalau Adele gila sehingga ia tidak bisa menceraikan David. Di malam hari, David bertanya apakah saat Adele bertemu dengan Lu, ia tahu kalau Lu bekerja di klinik. Adele membantahnya, namun David berpikir kalau entah bagaimana Adele selalu tahu apa yang ia butuhkan. Keesokan harinya, hari ini adalah hari di mana anak Lu pulang dari Prancis. Karena kini Lu pengangguran, ia menghabiskan hari ini bersama anaknya. Namun saat malam tiba, Lu yang masih memiliki kunci kantor memasuki kantor saat tidak ada siapa-siapa.
Ia memasuki ruangan David untuk mencari berkas file milik Adele. Lu menemukannya dan berkas itu berisi banyak tulisan dan salah satunya adalah Marianne yang tidak menuntut. Sebagai pengingat, Marianne adalah perempuan yang berselingkuh dengan David saat masih tinggal di Brighton. Lu membawa berkas itu kemudian memberikannya pada Adele keesokan harinya. Lu melakukan ini karena ia pikir alasan Adele tidak menceraikan David karena David memiliki berkas ini. Namun Lu tidak membaca berkas ini dan bertanya tentang apa maksud dari Marianne yang tidak menuntut. Adele menjelaskan kalau ia memergoki Marianne dan melabraknya karena bukannya itu adalah hal yang wajar. Adele juga memberitahu kalau semua ini berawal dari Rob. It all goes back to Rob. Adele menunjukkan gambar hutan di kamarnya. Hutan ini adalah hutan di dekat rumah Adele, namun Adele dan David sudah tidak pernah lagi ke sana setelah Rob mengunjungi Adele. I think David killed Rob. Adele berpikir kalau David membunuh Rob karena cemburu. Adele tidak pernah melihat David membunuh Rob, namun suatu hari Rob tiba-tiba menghilang. Sementara Adele tahu kalau Rob tidak mungkin pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Di malam hari, Lu pulang dan melanjutkan membaca kembali diari Rob. Saat ini, Lu membaca diari Rob saat ia mengunjungi Adele, namun sebelum membaca lebih jauh, Lu tertidur. Lu bermimpi indah bersama anaknya, namun pintu misterius sebelumnya kembali muncul. Lu memasuki pintu itu dan kini ia melayang dan bisa melihat anaknya yang sedang tidur. Artinya, Lu memiliki kemampuan yang sama dengan Adele, yaitu Rogo Sukmo. Tak lama kemudian, Lu kembali mendapatkan kesadarannya dan bingung dengan apa yang ia lihat sebelumnya. Ia memeriksa kamar anaknya dan melihatnya sama persis dengan apa yang ia lihat sebelumnya. Namun di saat yang sama, Adele juga memperhatikan Lu di kamarnya dan Lu tidak menyadarinya. Kemudian Lu ingin melanjutkan membaca diari Rob, namun banyak halaman terakhir di diary itu telah dirobek padahal sebelumnya masih utuh. Lu yang penasaran mencari informasi mengenai Rob di internet, namun ia tidak menemukan apapun. Lu mencoba mencari kakak Rob dan berhasil menemukannya yang memiliki sebuah toko dan juga ada nomor kontaknya. Di saat yang sama, David datang ke rumah Lu untuk meminta kunci kantor dan berkas Adele yang Lu curi. Lu memberitahu kalau berkas Adele sudah ia berikan pada Adele. Dan di saat yang sama, Adele terus mengawasi Lu dan karena itulah Adele sering tahu banyak hal. Kemudian David pulang dan Adele baru selesai masak untuk makan malam. David tahu kalau Adele sudah tahu siapa Lu saat pertama kali bertemu. I want a divorce. David tidak tahu kalau Adele bisa melakukan Rogo Sukmo sehingga ia bingung kenapa Adele bisa tahu banyak hal. Namun David sudah muak dan ingin bercerai. Namun Adele tidak ingin bercerai sehingga sudah jelas kalau Davidlah yang terjebak dengan Adele dan bukan sebaliknya. Flashback ke masa lalu. Adele memberitahu Rob kalau ia memiliki kemampuan Rogo Sukmo. Namun Adele bisa menuntun Rob agar bisa melakukan Rogo Sukmo dan terlihat kalau arwah mereka keluar dari tubuh mereka. Arwah mereka menjelajahi rumah Adele bahkan memasuki sumur di hutan dan tentunya kembali ke dalam tubuh mereka. Rob sangat terkejut dengan kemampuan Adele ini karena rasanya sangat luar biasa. Keesokan harinya, Adele bercerita kalau saat kebakaran terjadi, arwah Adele sedang di tempat lain. Saat arwah di luar tubuh membuat tubuh itu seolah mati sehingga tidak bisa dibangunkan atau mencium bau asap. Adele merasa jika saat itu arwahnya ada di tubuhnya, mungkin ia akan mencium bau asap dan mungkin orang tuanya masih akan hidup. Di saat yang sama, David juga sudah sampai di rumah Adele. Terlihat kalau Adele dan David saling mencintai, kemudian Adele mengenalkan Rob pada David. Kembali ke masa sekarang. Lu menelepon kakak Rob dan menanyakan kabarnya, namun kakaknya sudah lama tidak bertemu dengan Rob atau mungkin sudah meninggal. Kemudian Lu mencari informasi mengenai berita kebakaran rumah Adele. Salah satu artikel berpikir kalau kebakaran ini mencurigakan dan Lu semakin yakin kalau David adalah orang yang membunuh Rob. Lu membuat surat untuk detektif yang memeriksa kasus kebakaran ini dan memberitahu kalau ia pikir David adalah orang yang membunuh Rob. Kemudian Lu mengirim surat itu lewat kotak pos. Saat malam hari, Lu sedang membacakan buku cerita untuk anaknya namun mereka berdua tertidur. Tanpa sadar Lu melakukan Rogo Sukmo dan memasuki apartemen tetangganya. Saat ini tetangganya sedang menonton TV sendirian. Saat Lu akan kembali, ia melihat anaknya sangat panik karena Lu dibangunkan berkali-kali namun tak kunjung bangun. Saat arwah Lu kembali, saat itulah Lu terbangun.
Kemudian Lu pergi ke apartemen tetangganya untuk memastikan kalau yang ia lihat sebelumnya memang benar. Saat kembali ke apartemennya, Lu mengingat kalau Adele pernah tak bangun-bangun saat Lu mencoba membangunkannya. Hal ini membuatnya sadar kalau Adele juga memiliki kemampuan ini dan selalu mengawasinya dan David. Keesokan harinya, Lu pergi ke Brighton dan memasuki sebuah kafe untuk mencari Marianne. Lu ingin berbicara tentang David dan Adele. Marianne menjelaskan kalau ia dan David tidak pernah berselingkuh karena David terlalu muda untuknya. David sering ke kafe untuk menenangkan diri dan mereka hanya berbicara seperti biasa. Suatu hari, Adele juga datang ke kafe sendirian dan tentunya Marianne tidak mengenalinya. Stay out of my marriage. I have nothing to do You can't have him. Suatu hari Adele menemui Marianne di rumahnya dan memintanya untuk menjauhi David. Tentu Marianne tidak menganggapnya serius karena ia memang tidak memiliki hubungan apapun dengan David. Keesokan harinya, David tetap ke kafe seolah tidak terjadi apa-apa dan masih bercerita tentang pernikahannya yang tidak bahagia. Marianne menyarankan David jika ia sudah tidak bahagia sebaiknya mereka bercerai. Suatu malam Marianne pulang ke rumahnya. Di sana ia melihat banyak pakaiannya yang sudah dirusak. Di kamarnya ia melihat lebih banyak pakaian dan barang-barangnya yang rusak dan juga tulisan kasar di dinding. Tak lama kemudian pintu rumahnya diketuk dan Marianne memeriksanya dan yang ia lihat adalah Adele. Ini adalah ancaman Adele agar Marianne menjauhi David. Marianne memberitahu David dan David ketakutan dan berjanji kalau ia akan pindah dan karena itulah Adele dan David pindah ke London. Namun yang menurut Marianne aneh adalah saat ia memberitahu ini pada David, ia takut namun tidak terkejut seolah ini adalah hal yang biasa terjadi. Flashback ke masa lalu. Awalnya, David khawatir pada Rob namun ternyata mereka cocok dan bisa berteman baik. Mereka menghabiskan waktu bersama hingga malam hari. Rob berkata awalnya ia khawatir kalau David hanya mengincar harta Adele namun setelah menemui David, ia mempercayainya. David menjawab kalau ia tidak kaget karena memang banyak orang yang berpikir seperti itu. Namun David tidak pernah peduli tentang harta Adele karena ia mencintai Adele dengan tulus. Kembali ke masa sekarang dan Lu menemui David. Lu mengaku kalau orang jahat sebenarnya adalah Adele. Lu bertanya apakah Rob mati dan David mengiyakan pertanyaan ini namun bukan David yang membunuhnya. Ia bercerita suatu hari ia pergi ke rumah Adele karena Adele memanggilnya. Adele sedang dalam pengaruh barang terlarang karena mengkonsumsinya bersama Rob yang memang pecandu. Adele bercerita kalau ia dan Rob menggunakan barang terlarang bersama. Namun Rob overdosis dan meninggal. Adele panik dan membuang tubuh Rob di sumur di hutan namun jam tangan David ikut terjatuh ke dalam sumur. David memeriksa sumur itu namun dari atas yang ia lihat hanyalah kegelapan. Mereka tidak bisa memberitahu orang lain karena nama Adele sudah buruk setelah kebakaran sebelumnya. Adele ingin mereka merahasiakan kematian Rob dan melanjutkan hidup. Kejadian ini sudah 10 tahun yang lalu dan David masih tidak bisa melupakan kejadian itu sementara Adele merasa seolah tidak terjadi apa-apa. Hal inilah yang membuat David merasa ada yang berbeda dengan Adele setelah kematian Rob. David sudah pernah ingin bercerai dengan Adele namun Adele mengancam akan memberitahu polisi kalau yang membunuh Rob adalah David. Namun Lu memberitahu kalau ia sudah mengirim surat ke polisi tentang kemungkinan kalau David yang membunuh Rob. David tidak marah karena dengan begitu setidaknya ia akan terbebas dari Adele. David akan pergi ke Scotland untuk memberitahu polisi sementara Lu sudah berada di rumahnya. Lu tahu kalau Adele sedang memperhatikannya dan memintanya untuk meneleponnya. Tak lama kemudian Adele menelpon. Adele sudah tidak menutupi kemampuannya dan memang berencana menyakiti Lu karena mencoba merebut David. Lu memberitahu kalau ia sudah mengirim surat ke polisi tentang kemungkinan David yang membunuh Rob. Mendengar ini, Adele sadar kalau David akan dipenjara apalagi David akan bersaksi. Lu menyarankan jika ia memang mencintai David, maka ia harus memberitahu polisi kenyataan sebenarnya agar David tidak dipenjara. Adele menuruti saran Lu dan menulis surat pernyataan untuk membebaskan diri dari tuduhan pembunuhan Rob. Namun tahu kalau ia sudah tidak mungkin lagi bersama David sehingga ia memilih untuk membunuh dirinya sendiri dengan cara overdosis. Adele mengirim pesan pada Lu kalau ia akan melakukan apa yang seharusnya ia lakukan dari dulu. Karena khawatir, Lu mencoba menelepon Adele namun ia tidak mengangkatnya. Dengan cepat Lu pergi ke rumah Adele sementara Adele sedang membakar rumahnya. Saat Lu sampai, api sudah besar sementara Adele tak sadarkan diri. Lu memecahkan kaca pintu agar bisa masuk namun ia tidak bisa membuka pintu. Tak habis pikir, Lu menggunakan kemampuan Rogo Sukmo untuk melihat keadaan Adele. Namun ternyata ini adalah jebakan karena Adele juga sedang melakukan Rogo Sukmo.
Saat arwah Lu memeriksa Adele, arwah Adele justru malah merasuki tubuh Lu sementara arwah Lu memasuki tubuh Adele. Kemudian Adele dengan tubuh Lu memasuki rumah sementara Lu di tubuh Adele tidak bisa bergerak karena saat ini tubuh Adele sedang diisi zat barang terlarang. Ternyata Adele masih tidak menyerah untuk hidup bersama David. Adele menyuntikkan obat terlarang agar terlihat seolah Adele overdosis. Dan seterusnya Adele akan hidup bersama David dengan tubuh Lu. Dengan kematian Adele dan David yang sudah terbebas dari ancaman kematian Rob membuat David sangat senang. Flashback ke masa lalu. Ternyata Rob memiliki ide untuk menggunakan Roko Sukmo untuk saling bertukar tubuh dan Adele menyetujuinya. Namun saat Adele memasuki tubuh Rob, ia tidak bisa bergerak karena tubuh Rob diisi zat obat terlarang. Ini adalah rencana Rob untuk membunuh Adele di tubuhnya dengan menyuntikkan lebih banyak obat terlarang agar ia meninggal karena overdosis. Setelah meninggal, Rob dengan tubuh Adele membuang mayat Adele di tubuh Rob ke sumur. Artinya yang dinikahi David selama ini bukanlah Adele karena di dalam tubuhnya sebenarnya adalah Rob. Selama ini kita pikir Rob menyukai Adele, namun setelah bertemu dengan David membuat Rob malah mencintai David. Saking cintanya Rob pada David, ia ingin tetap bersama David walau dengan tubuh Lu dan dengan begitu series ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi What If. Apa yang akan kamu lakukan kalau kamu memiliki kemampuan Roko Sukmo? Tulis di kolom komentar ya. Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema. Tema series ini awalnya memang seperti cerita drama walau endingnya berubah menjadi supernatural. Mimin kurang suka cerita yang terlalu banyak selingkuhnya, jadi untuk tema Mimin kasih rating 8/10. Yang kedua adalah PES. PES series ini sangat lambat karena benar-benar di akhir series kita baru tahu apa yang terjadi. Dari awal yang kita pikir series ini adalah tentang drama namun berubah di akhirnya. Jadi untuk PES Mimin kasih rating 5/10. Yang ketiga adalah plot twist. Twist series ini cuma satu dan ditaruh di akhir tapi twistnya keren banget dan Mimin sangat suka. Jadi untuk plot twist Mimin kasih rating 9/10. Yang keempat adalah ending. Ending series ini bisa dibilang bad ending. Rob akhirnya menang dengan menghalalkan segala cara agar bisa hidup bersama David. Jadi untuk ending Mimin kasih rating 8/10. Yang kelima adalah entertainment value. Series ini cuma 6 episode tapi pace-nya sangat lambat dan twistnya ditaruh di akhir series. Pasti banyak di antara kalian yang bosan di pertengahan series, namun Mimin lumayan suka dengan twist series ini. Jadi untuk entertainment value, Mimin kasih rating 9/10. Jadi overall rating Behind Her Eyes adalah 7,8. Apa kalian setuju dengan rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di series berikutnya.